Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin santriwan santriwati yang saya cintai, tibalah saatnya malam ini, malam terakhir kita di bulan suci Ramadan. Semoga amal ibadah kita, puasa kita, ngaji Al-Quran kita, tarawih kita, dan sebagainya yang lillahi ta'ala diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapat keberkahan sehingga kita tidak menjadi santri yang merugi. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya menyampaikan atau berbagi ilmu tentang Hamamayu Hayuning Bawana, Tuhan, alam, dan manusia. Tuhan, sudah selayaknya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala bercita-cita untuk menjadi waliullah, kekasih Allah, sehingga setidaknya sebelum akhir nafas kita, agar mendapatkan taubatan nasuha, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau husnul khotimah pada akhirnya. Amin. Bagaimana sih agar kita menjadi kekasih Allah, Tuhan alam semesta? Tentu saja dengan yang pertama-tama adalah mendirikan sholat 5 waktu, supaya hubungan antara kontak syariat makhluk dan penciptanya menyatu, dan tak lupa lillahi ta'ala agar mendapat mahabbahnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku. As-sholatu tanha 'anil fahsai wal munkari. Salat itu mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwasanya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah atau karena Allah, Tuhan alam semesta. Dari 3 ayat tersebut kita bisa mengambil hikmah bahwasanya yang pertama, jin pun ternyata mendapat kewajiban sembahyang kepada Allah juga. Yang kedua, bahwasanya sholat itu mencegah dari hal-hal yang mungkar. Dan yang ketiga adalah hakikatnya sembahyang kita, ibadah kita, hidup kita, dan mati kita itu karena Allah, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena takut neraka atau mengharap surga belaka. Jadi selanjutnya adalah tentang manusia. Kita sebagai manusia sudah selayaknya saling mencintai. Yang kedua, meminta maaf lagi memaafkan, dan juga saling mengenal. Tiada perbedaan di antara kita umat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali derajat takwa, sehingga para nabi itu maksum, terbebas dari dosa besar. Begitu pula kedua orang tua Rasulullah, Sayyidah Khadijah radhiyallahu an, Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, Sayyidah Fatimah radhiyallahu an, Sidina Hasan, Imam Husain, dan Khulafaur Rasyidin itu terjamin surganya. Begitu pula para ulama kita, waliullah dan habaib yang tirakatnya luar biasa terkait akhlak dan ilmu pun dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa meniru beliau dalam meningkatkan takwa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nasu khalaqnakum min dzakarin wa unsa
wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa lagi bersuku-suku agar saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengetahui. Allah itu Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Sebagai seorang santri, kita juga harus menghormati, saling menghormati. Yang muda menghormati yang tua pun menghormati yang muda, sehingga kita bisa hidup rukun bersama-sama. Sebagaimana Allah SWT berfirman, wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik darinya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Dalam syair Mbah Kiai Haji Raden Hambali Abu Suja Aruslani, Pondok Pesantren Pondok Bodo Al-Frustasiah Lasem, dalam karya beliau di bukunya Tetes Embun di Siang Bolong, Tetes Embun di Siang Bolong. Di situ santri itu sing bekti ojo wani-wani. Dadi yo wong suki sing bisa soleh, ojo pijer ngurusi tele. Lan dadi yo wong larat sing keramat, ora susah melumpat-lumpat. Dadi yo santri sing bekti ojo wani-wani. Dadi yo ulama sing tepak ojo nerak-nerak. Dadi yo pejabat sing manfaat ojo sekaran. Dadi yo pejabat sing manfaat ojo sekarat. Dari syair tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kalau kita menjadi orang kaya itu harus soleh, tidak melulu mengurusi perut saja, harta dunia saja, tidak. Maka alangkah beruntungnya orang kaya yang soleh lagi dermawan. Yang kedua, apabila kita menjadi orang miskin, maka harus keramat. Tidak perlu kita melumpat-lumpat atau memaksakan kehendak nafsu dunia. Selanjutnya, kalau kita menjadi santri, ini saya ini masih seorang santri di hadapan kalian yang mungkin lebih baik daripada saya. Santri itu harus berbakti, tidak boleh berani-berani melawan mursyid dan orang tuanya. Na'udzubillah. Selanjutnya, apabila kita menjadi ulama nantinya insya Allah, maka haruslah berilmu lagi bermanfaat untuk masyarakat, untuk rakyat, untuk jamaah dan sebagainya. Dan hindarilah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dan yang terakhir, apabila kita menjadi pejabat, maka harus bermanfaat, jangan sekarat atau menyusahkan rakyat. Ingat, jadi pejabat jangan menyusahkan rakyat. Selanjutnya, alam. Kewajiban untuk menjaga alam itu bukan hanya dikenai kepada pegiat alam atau pecinta alam dan
adika pramuka, dan sebagainya. Tetapi kewajiban kita semua para umat manusia untuk melestarikannya. Dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ingat, tangan kita ini suka usil membuang sampah. Nanti aja bisa hilang, nanti ada yang ngambil. Tidak boleh, kita harus membuangnya pada tempatnya. Begitu pula jangan membakar hutan yang membuat negeri kita semakin panas, semakin polusi. Jadi hindari membakar hutan. Dan selanjutnya, jangan membuat bom ikan yang merusak biota laut. Lautan kita yang indah, kita bisa melihat surfing ikan-ikan yang ada di dalam laut. Jangan sampai hilang. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Wa ma khalaqnus sama wal arda wa ma bainahuma batila." Jadi sesungguhnya kami tidaklah menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya tanpa hikmah. Dari ayat tersebut kita bisa mendapatkan pengertian atau ilmu bahwasanya Allah menciptakan langit. Di malam hari kita bisa melihat bintang dan bulan yang menemani kesepian kita. Menciptakan bumi yang mana ada lautan di tepi yang pantainya berasa lestari. Begitu pula Allah menciptakan pegunungan yang mana kita bisa melihat view negeri di atas awan. Bagi antum yang belum pernah naik gununglah. Kamu akan merasakan negeri di atas awan. Alangkah indahnya ciptakan Allah SWT. Masya Allah. Dan tak lupa, Allah menciptakan bumi pun ada air yang bisa menyambung nafas kehidupan kita. Ini adalah wasilah. Bukan karena air kita hidup, tapi ini wasilah dari Allah untuk menyambung kehidupan. Jangan lupa pesan air dafa di Bang Rojab di Darul Arafah. Insya Allah air ini memiliki barokah yang luar biasa karena mengandung doa-doa para jamaah manakib kubro Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam setiap tahunnya, dan tak lupa dipimpin para masyayikh ulama sepuh kita. Alhamdulillah, bismillah. Masya Allah. Sebelum saya tutup kultum ini, izinkan saya membacakan puisi tentang Tuhan, alam, dan manusia. Dung, dung, kala beduk mulai menggema, fajar pun menyapa alam semesta. Percikan air membasahi muka, kicauan burung pagi hari mulai terdengar. Pegiat alam bersujud kala itu sebagai bentuk puji syukur kepada Tuhan alam semesta. Tak sekedar pujian fata morgana. Alam memang indah. Alam memang patut dilestarikan bersama. Alam pun mendidik kedewasaan kita. Kelak kita akan kembali dalam pelukan alam. Namun ingatkah siapa penciptanya? Siapa yang mengatur jagat raya? Siapa, hai engkau pecinta alam? Mari kita perbaiki bersama hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan alam, tak lupa hubungan kita sesama makhluk ciptaan. Akhirnya inilah yang bisa saya sampaikan kepada antum materi Hamamayu Hayuning Bawana. Sebagaimana yang telah disampaikan rekan-rekan saya, seperjuangan saya tentang kultum di bulan Ramadan pada tahun 2020 Masehi atau 1441 Hijriah. Untuk apa? Tarbiyah pendidikan bagi kami dan ta'alum pelajaran bagi para santri. Apabila ada kesalahan kata dari saya atau yang tidak berkenan di hati para hadirin, kami memohon maaf. Dan apabila
yang kami sampaikan kurang berkesan bagi antum semuanya, kalian semua, panjenengan semua, kami kulo minta maaf sebesar-besarnya. Karena hakikatnya kebenaran atau kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Dan kita hanya memiliki pecahan cermin yang Ia beri. Sebagaimana Maulana Jalaluddin Rumi berkata, kebenaran adalah selembar cermin di tangan Tuhan. Pecah dan jatuh berkeping-keping. Setiap orang mengambil kepingan itu, lalu berpikir mengira telah memiliki seluruh kebenaran. Syukron minni ila hadza aqulu lakum wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Pesantrenku keren, ayo mondok.